Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD maupun Kepala Instansi Vertikal, rekan-rekan media dan segenap undangan serta Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk mengikuti rilis BPS pada hari ini, Senin 2 November 2020. Seperti biasanya di setiap awal bulan atau hari kerja pertama di setiap bulan, BPS melakukan rilis sejumlah indikator strategis yang pada bulan ini diantaranya adalah perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi kondisi bulan Oktober 2020, kemudian perkembangan nilai tukar petani kondisi pada bulan yang sama yaitu Oktober tahun 2020, perkembangan transportasi dan pariwisata kondisi bulan September tahun 2020, dan yang terakhir yang mungkin tidak ada di setiap bulan adalah terkait luas panen dan produksi padi tahun 2020. Namun demikian perlu saya berikan catatan sebelum rilis dimulai bahwasanya untuk luas panen dan produksi padi tahun 2020 masih merupakan angka sementara. Karena sebagaimana kita ketahui saat ini baru bulan November dan apa yang kami rilis merupakan hasil amatan, hasil realisasi sampai dengan akhir September 2020. Jadi untuk Oktober, November dan Desember itu masih merupakan angka potensi yang kalau tidak ada sesuatu yang terjadi, diharapkan tentu saja realisasinya akan mendekati angka potensi yang sudah kami perhitungkan terkait luas panen dan produksi padi tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai dengan yang pertama yaitu perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. Pada bulan Oktober tahun 2020, Mamuju yang dihitung IHK-nya di Provinsi Sulawesi Barat tercatat mengalami deflasi sebesar 0,33%. Atau dengan kata lain, pada bulan Oktober di Mamuju harga-harga secara umum mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau bulan September tahun 2020 sebesar 0,33%. Indeks harga konsumen IHK atau IHK di Mamuju pada bulan Oktober tahun 2020 mencapai 103,66. Besaran indeks harga ini tercatat menurun 0,33% seperti yang saya sampaikan tadi jika dibandingkan dengan bulan September tahun 2020, di mana pada saat itu besaran IHK telah mencapai 104. Kemudian kalau dibandingkan dengan kondisi Desember tahun 2019 atau yang kita kenal dengan inflasi tahun kalender, besaran IHK di Mamuju tercatat mengalami kenaikan sebesar 1,40%. Atau dengan kata lain, harga-harga secara umum di Mamuju pada bulan Oktober 2020 jika dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2019, perkembangan selama tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober, harga-harga secara umum tercatat mengalami kenaikan 1,40%. Kemudian kalau kita bandingkan kondisi IHK pada bulan Oktober tahun 2020 dengan kondisi di bulan yang sama tahun sebelumnya yaitu Oktober 2019, maka terlihat bahwa pergerakan harga secara umum di Mamuju tercatat mengalami kenaikan atau inflasi sebesar 2,21%. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat perkembangan di setiap bulannya, dapat kita lihat bahwa kondisi di bulan Oktober tahun 2020 itu relatif berbeda dengan kondisi di bulan yang sama tahun-tahun sebelumnya. Bulan Oktober biasanya mencatatkan angka inflasi. Bulan Oktober tahun 2018 terjadi inflasi sebesar 0,02% di Mamuju. Kemudian di tahun 2019 juga terjadi inflasi sebesar 0,14%, dan Oktober di tahun ini justru terjadi deflasi sebesar 0,33%. Ini merupakan deflasi yang kelima kalinya di tahun 2020 setelah kita mengalami deflasi di bulan Januari, kemudian Juli sampai dengan Oktober.
Dan yang lebih menarik lagi bahwasanya deflasi ini merupakan deflasi yang keempat kalinya berturut-turut. Jadi semenjak bulan Juli sampai dengan bulan Oktober ini Mamuju terus mengalami deflasi. Sebagaimana yang sudah sempat saya sampaikan di bulan lalu bahwasanya memang inflasi merupakan sebuah indikator yang cukup krusial bagi perekonomian. Inflasi yang terlalu tinggi tentu relatif tidak bagus bagi perekonomian karena terkait dengan daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi tentu mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Namun demikian, inflasi yang cenderung rendah bahkan terjadinya deflasi berturut-turut juga merupakan sesuatu yang positif bagi perekonomian. Karena adanya deflasi yang berturut-turut juga tidak akan mendorong faktor produksi untuk melakukan penambahan kapasitas produksinya karena tidak ada insentif harga yang mereka rasakan. Selain itu, terjadinya deflasi selama 4 bulan berturut-turut juga merupakan sesuatu yang perlu dikaji dan dianalisa secara lebih jauh karena bisa jadi deflasi yang terjadi selama 4 bulan berturut-turut itu mencerminkan adanya pelemahan daya beli. Karena sebagaimana kita ketahui, inflasi sangat dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama tentu terkait dengan produksi, kemudian permintaan dan distribusi. Jadi bisa saja produksinya bagus, distribusinya lancar, tetapi yang menyebabkan terjadinya gangguan adalah faktor permintaan atau demand-nya. Mungkin untuk memberikan jawaban yang lebih jelas atau lebih bisa dilihat kaitan antara deflasi dengan kemampuan daya beli masyarakat, bisa Bapak Ibu simak di pembahasan kami pada tanggal 5 November nanti ketika BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi. Jadi salah satu komponen di PDRB yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran adalah konsumsi masyarakat. Di sana bisa kita lihat bagaimana kemampuan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan konsumsi pada triwulan 3 tahun 2020 yang bisa dijadikan gambaran terkait kemampuan daya belinya dan kaitannya dengan angka deflasi kita yang sudah kita alami selama 4 bulan berturut-turut. Kemudian kalau disimak di grafik yang di bawah itu merupakan series inflasi year on year, dan secara year on year Mamuju mencatatkan angka inflasi, jadi masih inflasi kalau secara year on year sebesar 2,21%, dan angkanya masih relatif ajak di kisaran 2% kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kalau biasanya inflasi year on year digunakan oleh para pengamat untuk memprediksi atau melihat kondisi inflasi sampai dengan akhir tahun. Jadi jika tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada suatu perubahan yang mendasar, maka inflasi year on year seringkali dipakai untuk melihat atau memperkirakan kondisi akhir tahun. Dengan angka yang berada pada kisaran 2%, tentu Bapak Ibu sekalian bisa melihat atau mengira-ngira sampai dengan akhir tahun kira-kira Mamuju akan mengalami inflasi sebesar apa. Lanjut. Kemudian kalau kita simak berdasarkan kelompok pengeluaran, angka deflasi sebesar 0,33% itu didorong oleh sebagian besar kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran, 6 diantaranya tercatat mengalami deflasi. Hanya 2 yang mengalami inflasi, yaitu kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Itu tercatat mengalami inflasi 0,05% pada bulan Oktober 2020. Kemudian kelompok kesehatan juga mencatatkan angka inflasi yang sama, yaitu 0,05%. Ada 3 kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan berarti atau angkanya cenderung stagnan, tidak ada perubahan harga di sana, yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, kemudian kelompok pendidikan, kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Sementara 6 lainnya seperti yang saya sebutkan tadi itu mencatatkan angka deflasi atau terjadi penurunan harga-harga. Penurunan yang relatif tinggi atau angka deflasi yang relatif besar itu terlihat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,51%, kemudian pakaian dan alas kaki sebesar minus 0,98%.
Kedua kelompok ini tampaknya menjadi pendorong dominan terjadinya deflasi di bulan Oktober tahun 2020. Namun demikian, kalau kita bicara sumbangan atau andilnya terhadap deflasi, maka kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebagai kelompok yang memberikan andil terbesar. Jadi walaupun angka deflasinya tidak setinggi pakaian dan alas kaki, namun andilnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pakaian dan alas kaki. Karena memang bobot dari makanan, minuman, dan tembakau memiliki bobot yang paling besar, lebih dominan dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian yang menarik berikutnya adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya itu meskipun tidak mengalami perubahan harga berarti dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun ketika kita simak pada tingkat inflasi tahun kalender atau jika dibandingkan dengan kondisi bulan Desember tahun 2019 maupun inflasi year on year-nya ketika dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2019, kelompok ini tercatat mengalami angka inflasi yang relatif tinggi, yaitu masing-masing sebesar 7,78% dan 11,20%. Kalau dilihat komoditasnya, kalau dilihat lebih ke dalam, ternyata ini artinya, angka yang tadi artinya bahwasanya kelompok pengeluaran ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Meskipun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya tidak lagi terjadi perubahan harga, tetapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya di kelompok ini ada komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan. Dan kalau kita lihat pendorong utamanya, kenaikan harga yang relatif besar di tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu adalah buku tulis bergaris dan ballpoint. Jadi kenaikan harga buku tulis bergaris dan ballpoint di tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya cukup signifikan hingga membuat inflasi di kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tercatat cukup tinggi, 7,78% secara tahun kalender dan 11,20% secara year on year. Lebih jauh kalau tadi saya berbicara tentang kelompok pengeluaran, lebih jauh kalau kita lihat berdasarkan komoditasnya. Untuk kelompok makanan, slide sebelumnya, untuk kelompok makanan beberapa komoditas yang mendorong terjadinya deflasi itu dominan komoditas ikan. Ada ikan cakalang yang mengalami deflasi 0,29% atau angka inflasinya minus 0,29%, kemudian ikan layang, ikan tongkol, dan ada juga telur ayam ras dan tomat. Ada beberapa komoditas yang juga mengalami inflasi seperti cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, dan beberapa komoditas lainnya, namun angkanya masih tertutupi oleh komoditas-komoditas yang tadi saya sebutkan, sehingga secara umum kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami deflasi sebesar 0,51%. Kemudian untuk kelompok pakaian dan alas kaki yang mendorong terjadinya deflasi itu adalah komoditas baju muslim wanita dan sandal kulit pria. Kemudian untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mendorong terjadinya deflasi itu adalah penurunan tarif listrik. Selanjutnya untuk kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga itu tidak mengalami perubahan harga. Kemudian untuk kelompok kesehatan itu juga tidak mengalami perubahan harga yang berarti. Namun demikian kalau kita lihat komoditasnya, tercatat obat dengan resep mengalami deflasi dan sebaliknya obat gosok mengalami inflasi dengan besaran yang sama, sehingga secara umum kelompoknya tidak mengalami perubahan harga. Kemudian untuk kelompok transportasi itu tercatat mengalami deflasi 0,03% didorong oleh deflasi atau penurunan harga pada komoditas angkutan udara. Selain angkutan udara sebagai satu-satunya komoditas yang tercatat mengalami deflasi untuk kelompok transportasi. Kemudian untuk kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, deflasi yang terjadi didorong oleh penurunan harga pada komoditas telepon seluler. Kemudian untuk kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak terjadi perubahan harga yang berarti. Untuk kelompok pendidikan juga demikian. Kemudian untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran juga tidak terjadi perubahan harga yang berarti atau harganya cenderung stagnan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang tercatat mengalami deflasi sebesar
0,01%, itu didorong oleh komoditas pasta gigi, krim wajah, popok bayi sekali pakai atau diapers. Keterangan lengkap sebagaimana yang saya bacakan tadi, terjadinya kenaikan atau penurunan harga di masing-masing komoditas bisa Bapak Ibu simak atau bisa dibaca seutuhnya di BRS yang sudah kami upload di website BPS Provinsi Sulawesi Barat. Lanjut. Kemudian kalau kita lakukan perbandingan dengan kota-kota lain di Pulau Sulawesi, maka terlihat bahwasanya Mamuju merupakan kota yang mengalami penurunan harga di antara 13 kota lainnya. Jadi di 13 kota yang diamati di Pulau Sulawesi, 6 diantaranya tercatat mengalami inflasi dan sisanya 7 mengalami deflasi. Mamuju menempati urutan 3 dari bawah kalau kita bicara tentang besaran angka inflasinya atau deflasinya terdalam nomor 3 dibandingkan dengan 13 atau 12 kota yang lainnya. Kemudian bagaimana dengan level harganya? Jadi kalau kita bicara inflasi maka kita akan bicara terkait dengan deltanya atau perubahannya. Jadi bisa jadi harganya sudah mahal tetapi deltanya kecil, angka inflasinya kecil tetapi sebenarnya komoditas tersebut harganya relatif mahal. Jadi untuk melihat leveling harga kita bisa melakukannya dengan melihat IHK, besaran IHK-nya. Jadi indeks ini menggambarkan perubahan harga dibandingkan dengan tahun dasar pergerakan harganya. Jadi kalau kita lihat pergerakan harga di Mamuju masih relatif rendah dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Pulau Sulawesi. Pada bulan Oktober 2020 IHK di Mamuju tercatat 103,66. Hanya Bau-Bau yang tercatat memiliki angka IHK lebih rendah dibandingkan dengan Mamuju. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan inflasi. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dengan nilai tukar petani untuk kondisi di bulan Oktober tahun 2020. Nilai tukar petani pada bulan Oktober tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebesar 111,80. Dengan kata lain, nilai tukar petani di bulan Oktober mengalami peningkatan 1,83% karena di bulan sebelumnya nilai tukar petani di Provinsi Sulawesi Barat baru mencapai 109,78. Lanjut, kalau kita lihat berdasarkan subsektornya, maka nilai tukar petani di Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Oktober tahun 2020, 3 dari 5 subsektor mencatatkan adanya peningkatan dan 2 yaitu peternakan dan perikanan itu mencatatkan terjadinya penurunan. Angka 111,80 yang dicatat pada bulan Oktober tahun 2020 merupakan nilai NTP tertinggi selama 2 tahun terakhir. Capaian ini sama dengan capaian di bulan Februari tahun 2020 di mana pada saat itu NTP Provinsi Sulawesi Barat juga mencapai besaran yang sama yaitu 111,80. Besaran NTP 111,80 seperti yang saya sampaikan di awal tercatat mengalami peningkatan 1,83%. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan baik pada indeks harga yang diterima oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat maupun indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi sama-sama meningkat, apa yang diterima oleh petani mengalami peningkatan harganya, kemudian apa yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Oktober juga mengalami peningkatan. Namun berita baiknya adalah bahwa peningkatan yang terjadi pada indeks harga yang diterima oleh petani itu jauh lebih besar atau melampaui peningkatan dari indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani. Di catatan kami, indeks harga yang diterima petani pada bulan Oktober tahun 2020 itu tercatat meningkat 2,22%, sementara indeks harga yang dibayarkan itu hanya mengalami peningkatan sebesar 0,38%. Itulah yang menyebabkan NTP Provinsi Sulawesi Barat di bulan Oktober tercatat meningkat sebesar 1,83%.
Kemudian kalau kita berbicara per subsektornya, kenaikan NTP pada tanaman pangan itu juga disebabkan oleh penyebab yang sama, di mana indeks harga yang diterima oleh petani mengalami peningkatan dan juga indeks harga yang dibayarkan mengalami peningkatan, namun peningkatan indeks harga yang diterima jauh melampaui dari peningkatan harga yang harus dibayarkan. IT-nya naik 1,01%, sementara IB-nya hanya naik 0,38%. Namun demikian kalau dilihat lebih ke dalam dari komoditas yang diusahakan, kenaikan indeks harga yang diterima pada bulan Oktober tahun 2020 itu ternyata hanya dipicu oleh kenaikan pada tanaman palawija. Sementara untuk padi, IT-nya justru atau indeks harga yang diterimanya justru mengalami penurunan. Hal ini tentu menjadi hal yang menarik untuk selanjutnya kita kaji bersama. Demikian juga ada yang terjadi dengan subsektor horti dan tanaman perkebunan rakyat. Indeks harga yang diterima oleh petani dan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani tercatat sama-sama mengalami peningkatan, namun indeks harga yang diterima oleh petani tercatat meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani. Sementara di sisi yang lainnya untuk peternakan dan perikanan, indeks harga yang diterima justru tercatat mengalami penurunan. Sebaliknya, indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani, peternakan, dan petani yang mengusahakan perikanan itu mengalami kenaikan. Jadi apa yang dihasilkan dari usaha pertaniannya itu mengalami penurunan, kemudian apa yang harus mereka keluarkan, baik itu untuk usaha pertanian maupun untuk konsumsi rumah tangganya tercatat mengalami kenaikan. Kalau kita lihat besaran kenaikannya, tanaman pangan tercatat meningkat 0,65%, hortikultura 1,68%, dan tanaman perkebunan rakyat tercatat meningkat 3,10%. Tanaman perkebunan rakyat menunjukkan capaian yang paling bagus karena selain peningkatan yang paling tinggi, subsektor tanaman perkebunan rakyat juga mencatatkan angka NTP yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Sementara untuk peternakan perikanan, itu selain mengalami penurunan, nilai NTP-nya pada bulan ini juga tercatat di bawah 100. Jadi kalau kita menggunakan NTP sebagai proksi pendekatan untuk melihat kesejahteraan petani atau daya beli petani, maka bisa dikatakan bahwa peternakan dan perikanan selain mengalami penurunan, nilai NTP-nya juga berada di bawah 100, artinya petaninya belum memiliki daya beli yang baik. Sebaliknya untuk tanaman pangan meski mengalami peningkatan tipis hanya 0,65%, namun nilai NTP-nya juga masih berada di kisaran di bawah 100, atau dengan kata lain nilai daya belinya juga belum terlalu baik, atau kalau berbicara tingkat kesejahteraannya, tingkat kesejahteraan petani yang mengusahakan tanaman pangan juga belum bisa dikatakan baik. Lanjut. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang nilai tukar usaha pertanian. Sekali lagi yang membedakan NTP dengan nilai tukar usaha pertanian bahwasanya NTP kita menghitung atau membandingkan apa yang dihasilkan petani dengan apa yang harus dikeluarkan oleh petani secara keseluruhan, baik itu pengeluaran untuk usaha pertaniannya maupun pengeluaran untuk konsumsi rumah tangganya. Sementara NTUP itu pure hanya membandingkan apa yang dihasilkan oleh petani, indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks harga yang dibayarkan petani untuk memenuhi kebutuhan usaha pertaniannya. Jadi mengeluarkan kebutuhan konsumsi rumah tangganya. Kalau kita lihat besaran NTUP di bulan Oktober tahun 2020 itu tercatat sebesar 113,40. Besaran ini merupakan capaian tertinggi selama 2 tahun terakhir. Di bulan Februari, kalau tadi nilai NTP bulan Oktober sama dengan bulan Februari, kalau untuk NTUP, capaian Oktober merupakan capaian tertinggi. Karena di bulan Februari lalu NTUP hanya baru mencapai 112,96. Sementara di tahun sebelumnya NTUP tertinggi tercatat di bulan Desember itu hanya sebesar 107,97. Kalau kita lihat berdasarkan subsektornya sama dengan NTP, tercatat 3 subsektor mengalami kenaikan dan 2 subsektor mengalami penurunan NTUP. Namun sayangnya kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, itu di bulan sebelumnya hanya 2 subsektor yang mencatatkan nilai NTUP di bawah 100, sementara untuk bulan ini hanya 1 yang mencatatkan nilai NTUP di bawah 100 untuk bulan lalu, sementara di bulan ini
tanaman pangan dan peternakan ada 2 subsektor yang nilai NTUP-nya di bawah 100. Sekali lagi kalau ini digunakan sebagai proksi pendekatan untuk melihat daya beli atau kesejahteraan petani, maka bisa dikatakan walaupun hanya dibandingkan dengan pengeluaran untuk usaha pertaniannya, maka petani yang mengusahakan tanaman pangan dan petani yang mengusahakan peternakan belum bisa dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik atau daya beli yang baik. Peningkatan tertinggi terjadi pada petani yang mengusahakan tanaman perkebunan rakyat, yaitu sebesar 3,42%. Sementara penurunan terdalam itu terjadi di petani yang mengusahakan peternakan atau peternakan yang tercatat turun sebesar 0,15%. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat pure perbandingan antara apa yang dihasilkan oleh petani dengan apa yang harus dikeluarkan, dibayarkan petani untuk memenuhi kebutuhan usaha bertaninya, maka dapat dikatakan hanya 3 subsektor yang menunjukkan capaian atau daya beli yang baik, kemudian hanya 3 subsektor yang menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Lanjut. Kalau kita lihat perbandingan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi, maka bisa kita lihat bahwa nilai NTP Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Oktober tahun 2020 selain menunjukkan terjadinya kenaikan, bahkan kenaikannya tercatat paling tinggi 1,83%, lebih tinggi dari Sulawesi Utara yang hanya 1,66% dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi rata-rata nasional yang hanya 0,58%. Selain itu leveling, dari sisi leveling atau capaian nilainya, nilai NTP Sulawesi Barat pada bulan Oktober tahun 2020 juga tercatat paling tinggi, yaitu sebesar 111,80. Jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 102,25. Sekali lagi, kalau ini dijadikan proksi sebagai proksi untuk melihat daya beli atau tingkat kesejahteraan petani, maka bisa dikatakan secara umum petani di Provinsi Sulawesi Barat lebih berdaya beli dibandingkan dengan petani-petani lain yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan nilai tukar petani. Kemudian kita lanjutkan pada perkembangan pariwisata dan transportasi untuk kondisi bulan September tahun 2020. Kalau kita lihat angka TPK atau tingkat penghunian kamar, salah satu indikator yang sering dijadikan ukuran atau barometer perkembangan kepariwisataan di sebuah daerah, maka di bulan Oktober tahun 2020 terlihat angka TPK di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 31,31. Angka ini sudah mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang baru mencapai 30,86. Kalau kita lihat perkembangan dari bulan Juli sampai dengan bulan September, maka kita bisa mengatakan sudah ada kemajuan atau perbaikan terkait dengan tingkat penghunian kamar di Provinsi Sulawesi Barat. Namun demikian, angka ini juga menunjukkan bahwasanya kondisi kepariwisataan yang diwakili oleh tingkat penghunian kamar belum bisa dikatakan pulih betul. Karena kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, normalnya angka TPK di Provinsi Sulawesi Barat itu berkisar antara 48 atau di kisaran 50 sampai dengan 60. Mudah-mudahan dengan berangsur-angsur membaiknya kondisi kesehatan masyarakat, kondisi perekonomian secara umum, maka juga akan berpengaruh terhadap kondisi kepariwisataan dan terhadap kondisi perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat secara umum. Dan kalau kita lihat libur panjang atau cuti bersama kemarin, mudah-mudahan di bulan Oktober angka TPK di Provinsi Sulawesi Barat juga tercatat mengalami kenaikan. Kita lihat hasilnya di rilis bulan depan. Kenapa saya katakan tidak bisa pulih? Bisa kita simak seperti tadi. Kalau secara month to month atau dibandingkan dengan bulan sebelumnya masih mencatatkan adanya kenaikan, tapi secara year on year masih mencatatkan adanya penurunan 17,31 poin. Lanjut. Kemudian selanjutnya kita lihat dari rata-rata lama tamu menginap. Kalau tamu asing sampai dengan saat ini belum ada yang datang. Jadi semenjak bulan Maret tidak ada tamu asing yang menginap di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian kalau tamu Nusantara,
Meski tadi kita melihat indikator tingkat penghunian kamar mengalami sedikit peningkatan dibanding bulan sebelumnya, namun ternyata rata-rata lama menginapnya mencatatkan adanya penurunan. Jadi dibandingkan bulan Agustus tercatat turun 0,55 hari. Dan secara year on year tercatat turun 0,23 hari. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat perbandingan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sulawesi, maka bisa dikatakan di bulan September tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan angka TPK terendah hanya 31,31, lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi, dan bahkan dibandingkan dengan rata-rata nasional kita juga masih lebih rendah, karena secara nasional angka TPK Hotel Bintang di bulan September tahun 2020 telah mencapai 32,04%. Lanjut. Kemudian kita masuk ke transportasi. Perkembangan transportasi dari sisi angkutan udara pada bulan September tahun 2020 jumlah penerbangan baik yang datang dan berangkat di Provinsi Sulawesi Barat itu sebanyak 50 unit penerbangan. Angka ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, di mana pada saat itu jumlah penerbangan telah mencapai 51 unit penerbangan. Namun demikian kalau dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, penurunan yang terjadi itu jauh lebih besar, itu turun 55,75%, karena di bulan September tahun 2019 jumlah penerbangan di Provinsi Sulawesi Barat itu telah mencapai 113. Lanjut. Kemudian bagaimana dengan penumpangnya? Penumpang berangkat di bulan September itu tercatat sebanyak 1.760 orang penumpang, sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan Agustus tahun 2020, naik 7,98%. Namun demikian kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, jumlah penumpang berangkat itu tercatat masih mengalami penurunan yang sangat dalam, turun 71,69%. Karena di bulan yang sama tahun sebelumnya jumlah penumpang berangkat itu sudah mencatatkan nilai sebanyak 6.217 orang penumpang. Sebaliknya untuk penumpang yang datang di bulan September tahun 2020 itu baik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya maupun bulan yang sama tahun sebelumnya, month to month ataupun year on year, itu sama-sama mencatatkan adanya penurunan. Dibanding bulan sebelumnya tercatat turun 9,54%, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu juga tercatat turun 71,47%. Jadi kalau kita bandingkan dengan periode bulan sebelumnya, bisa kita katakan sudah ada sedikit perbaikan di beberapa indikator yang tadi saya sebutkan, tetapi sangat jauh penurunannya, masih jauh penurunannya ketika kita berbicara perbandingan dengan kondisi normal atau dengan kondisi di tahun sebelumnya. Lanjut. Kemudian perkembangan bongkar dan muat untuk barang di angkutan udara. Untuk September 2020 itu barang yang dibongkar tercatat mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tercatat naik 2,56%. Namun seperti tadi, kalau kita bandingkan dengan kondisi normal atau kondisi di tahun sebelumnya, barang yang dibongkar itu tercatat mengalami penurunan yang masih sangat dalam, 59,90%. Begitu juga dengan barang yang dimuat. Hanya saja untuk barang yang dimuat, baik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya maupun bulan yang sama tahun sebelumnya, sama-sama mencatatkan adanya penurunan. Hanya saja dibandingkan dengan bulan sebelumnya hanya turun 1,57%, namun jika dibandingkan dengan kondisi normal itu penurunannya masih sangat dalam, yaitu 62,85%. Lanjut. Kita beralih ke angkutan laut. Untuk angkutan laut pada bulan September tahun 2020 jumlah pelayaran yang datang dan berangkat itu mencapai 268 unit.
Angka ini tercatat meningkat 24,65% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, di mana pada saat itu baru mencatatkan pelayaran datang dan berangkat sebanyak 215 unit. Namun demikian, kalau kita bandingkan dengan kondisi normal, sekali lagi dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, itu masih mencatatkan terjadinya penurunan sebesar 16,51%. Lanjut. Selanjutnya perkembangan penumpang ya. Penumpang berangkat pada bulan September tahun 2020. Jadi walaupun tadi kita lihat jumlah pelayarannya itu mengalami penurunan, tetapi untuk penumpang berangkat di bulan September tahun 2020 mencatatkan adanya kenaikan. Penumpang berangkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya tercatat naik 0,58%. Kemudian penumpang datang jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya juga menunjukkan kenaikan sebesar 20,77%. Namun demikian, baik penumpang berangkat maupun penumpang datang jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya sama-sama mencatatkan adanya penurunan, yaitu masing-masing turun 47,29% dan turun 43,94% jika dibandingkan dengan kondisi bulan September tahun sebelumnya. Lanjut. Kemudian kita lanjutkan ke perkembangan bongkar dan muat angkutan laut. Pada bulan September tahun 2020, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, barang yang dibongkar di Provinsi Sulawesi Barat tercatat mengalami kenaikan 20,84%. Kemudian jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, barang yang dibongkar tercatat masih mengalami penurunan yang cukup dalam, yaitu 21,63%. Sementara untuk barang yang dimuat, baik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya maupun jika dibandingkan dengan kondisi bulan yang sama tahun sebelumnya, itu sama-sama mencatatkan adanya kenaikan, masing-masing sebesar 10,83% dan 23,52%. Peningkatan barang yang dimuat secara year on year merupakan satu-satunya indikator yang mencatatkan adanya kenaikan secara year on year. Jadi dari tadi ketika kita membandingkan berbagai indikator dengan kondisi tahun sebelumnya, kita melihat masih adanya penurunan yang cukup dalam. Dan ini untuk barang yang dimuat di bulan September tahun 2020 secara year on year sudah mencatatkan adanya kenaikan. Ini adalah satu-satunya indikator, dan tentu kita semua berharap bahwa ini menandakan adanya peningkatan produksi atau produksi sudah relatif pulih, sehingga barang yang dikirimkan ke luar daerah pun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi normal, tidak saja dengan kondisi di bulan sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan transportasi dan pariwisata. Yang terakhir kita akan sama-sama menyimak bagaimana kondisi luas panen dan produksi padi di Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2020. Sekali lagi ini merupakan angka sementara karena sebagaimana saya sampaikan tadi, posisi amatan terakhir adalah amatan di bulan September, sehingga Oktober, November, dan Desember itu merupakan angka potensi. Lanjut. Oke, lanjut. Kalau kita melihat latar belakangnya, bahwasannya upaya perbaikan akurasi data padi dilakukan secara terus-menerus. Kita ketahui bersama bahwa produksi pertanian, produksi pangan dalam hal ini merupakan sesuatu yang paling atau cukup krusial, bahkan paling krusial di Republik ini. Bahkan tidak hanya di Republik ini, saya kira di semua belahan dunia. Karena produksi pangan itu menyangkut hajat hidup orang banyak atau hampir semua penduduk. Jadi sudah sepantasnya akurasi data dilakukan perbaikan secara terus-menerus, dan pemerintah dalam hal ini terus berupaya untuk melakukan perbaikan penghitungan baik itu luas panen maupun produksinya untuk menghasilkan data pangan yang berkualitas. Pemerintah melalui BPS melakukan perbaikan, dan kita sudah melakukan perbaikan metodologi untuk pengukuran terkait dengan produksi ini mulai dari tahun 2018, dan tentu saja BPS tidak bisa melakukannya sendiri. BPS bersama-sama dengan
lembaga kementerian lain, diantaranya BPPT, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPR, BIG dan LAPAN bersama-sama bersinergi melakukan perbaikan penghitungan data produksi tanaman pangan khususnya padi. Metodologi tentu harus diperbaiki seperti yang saya sampaikan tadi. Metodologi harus memanfaatkan teknologi terkini, kemudian pendekatan yang dulunya masih dirasa merupakan pendekatan yang subjektif measurement, kemudian diperbaiki menjadi pendekatan yang lebih objektif, yang lebih transparan, yang bisa dikritisi oleh berbagai kalangan dan tentu saja bisa dimengerti oleh berbagai kalangan, dan tentu harus up to date, menghasilkan data yang up to date dan juga menggunakan metodologi yang up to date. Lanjut. Sebagaimana kita ketahui bersama, untuk menghitung data produksi itu membutuhkan indikator luas panen dan produktivitas. Jadi produksi merupakan hasil perkalian antara data luas panen dan data produktivitas. Untuk mengukur luas panen dibutuhkan data, diantaranya bersumber dari data luas lahan baku sawah. Jadi luas lahan baku sawah merupakan data utama yang dijadikan benchmark untuk penghitungan data luas panen. Dan untuk menghitung luas panen, BPS seperti yang disampaikan tadi menggunakan metodologi baru yaitu metode kerangka sampel area yang sudah mulai digunakan sejak tahun 2018. Kemudian perbaikan tidak hanya cukup sampai di sana. Untuk menghitung produktivitas yang menggunakan metode ubinan juga dilakukan perbaikan. Kalau dulu sampel ubinan masih menggunakan pendekatan rumah tangga, sekarang sampelnya sudah menggunakan pendekatan sampel KSA. Begitu juga untuk menghitung konversi nilai gabah menjadi beras, sudah digunakan hasil survei terakhir, yaitu hasil survei di tahun 2018. Jadi perbaikan dilakukan di semua sisi dan dengan metodologi yang terbaru. Lanjut. Seperti yang saya sampaikan tadi, luas lahan baku sawah merupakan data utama untuk melakukan penghitungan luas panen. Dan pada bulan Desember tahun 2019, Menteri ATR atau Kepala BPN sudah menetapkan luas lahan baku sawah secara nasional itu sebesar 7,4 juta hektar. Sementara untuk Provinsi Sulawesi Barat sendiri luas lahan baku sawah mencapai 39.485 hektar. Kalau kita hitung tidak ada 1% luas lahan baku sawah di Provinsi Sulawesi Barat jika dibandingkan dengan nasional. Mungkin kurang lebih sekitar setengah persen lebih. Namun demikian tentu saja produksi padi di Provinsi Sulawesi Barat walaupun tidak mencapai 0,5% dibandingkan dengan nasional, tetap merupakan capaian yang penting bagi ketahanan pangan nasional khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Lanjut. Kemudian saya akan mengulas sedikit tentang metodologi KSA, apa itu KSA yang sudah digunakan mulai tahun 2018 untuk menghitung luas panen, khususnya untuk tanaman padi. Jadi diawali dengan memanfaatkan berbagai macam peta, pengumpulan data yang berupa peta yaitu mencakup peta rupa bumi dari BIG, peta administrasi, jadi batas-batas administrasinya, kemudian peta lahan baku sawah seperti yang saya sampaikan di awal. Kemudian peta tutupan lahan. Dari peta inilah kemudian dibuat kerangka sampel sawah atau sertifikasi sawah yang meliputi, jadi dibagi-bagi meliputi sawah irigasi, non irigasi, kemudian kebun atau ladang dan bahkan non pertanian. Kemudian setelah itu dibuat grid 6 km kali 6 km dan 300 meter kali 300 meter. Jadi ukurannya nanti ada sekitar 9 hektar untuk setiap grid yang akan dijadikan segmen. Kemudian metode sampling dibuat untuk melakukan pemilihan, dalam hal ini random sampling, kemudian dilakukan ekstraksi dan seterusnya hingga mendapatkan segmen yang terpilih. Sebelumnya tentu dengan memberikan atribut ID, admin dan lain-lain. Segmen terpilih kemudian ditentukan titik koordinatnya. Jadi di setiap segmen terpilih nanti akan ditentukan titik koordinatnya dan dilakukan penguncian titik koordinat. Jadi petugas kemudian akan datang ke sana untuk mengambil gambar dengan memfoto menggunakan HP Android. Jadi
kalau koordinat itu tidak didatangi, maka petugas itu pun tidak akan bisa mengambil gambarnya atau mengambil fotonya. Ada 9 titik di setiap segmen terpilih yang akan dilakukan pengamatan setiap akhir bulan. Jadi metode ini dirasa jauh lebih objektif karena bisa melakukan pengamatan secara langsung dan bisa melihat atau mengolah hasil real yang benar-benar realita terjadi di lapangan terkait dengan perkembangan padi. Kemudian itu akan dikirimkan ke BPS untuk selanjutnya diolah. Kelebihannya selain tadi kita bisa melihat yang benar-benar realita, juga yang kedua bisa memperkirakan luas panen untuk 3 bulan berikutnya. Karena dari foto tadi bisa dilihat perkembangan padinya. Apakah pada saat dilakukan pengambilan gambar atau pendataan dia sedang ada pada posisi penanaman, vegetatif, generatif dan seterusnya, sehingga pertumbuhannya bisa diamati dan bisa dilakukan prediksi untuk 3 bulan ke depan. Lanjut. Adapun hasil KSA, kita mulai dari luas panen padi tahun 2019 dan tahun 2020. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kondisi di tahun 2020 merupakan angka sementara karena amatan kami baru sampai bulan September tahun 2020. Jadi untuk Oktober, November, Desember itu baru merupakan angka potensi yang diperoleh dari pengamatan bulan September. Kalau kita lihat luas panen padi di tahun 2020, kondisi realisasi sampai dengan bulan September, Januari-September 2020, luas panen tercatat sebesar 50,31 ribu hektar. Angka ini mengalami penurunan 11,30% dibandingkan dengan kondisi atau periode yang sama tahun sebelumnya, di mana pada saat itu tercatat sebesar 56,72 ribu hektar. Namun demikian, kalau kita lihat perbandingan pool setahun, jadi dengan menggunakan angka potensi tadi, total luas panen selama tahun 2020 itu akan tercatat sebesar 64,66 ribu hektar. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, tercatat adanya peningkatan 3,32% karena di tahun 2019 luas panen itu baru sebesar 62,58 ribu hektar. Kemudian kalau kita lihat pergerakan per bulannya, maka bisa kita simak terjadi perbedaan yang cukup mendasar antara tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020. Kalau kita lihat pola di grafik ini, tahun 2019 puncak panen, luas panen yang paling tinggi itu terjadi di bulan Maret sebesar 17,69 ribu hektar. Kemudian di bulan Agustus juga relatif tinggi 11,54 ribu hektar. Namun demikian kalau kita lihat di tahun 2020 itu dari bulan Maret, April, Mei, Juni itu luas panen terlihat cukup merata karena disebabkan oleh pola curah hujan yang memang cukup merata di setiap bulan di tahun 2020. Jadi ada perbedaan dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi di bulan Maret, April, Mei, Juni, kemudian Agustus, kemudian potensi di bulan Oktober itu angka luas panen itu ajak di angka 7 sampai dengan 8 ribu hektar. Cukup berbeda dengan tahun sebelumnya. Ini lanjut. Seiring dengan luas panen yang mengalami penurunan dari bulan kondisi Januari September sampai dengan Januari September 2020 dibandingkan dengan Januari September 2019, produksi padi di tahun 2020 juga mencatatkan hal yang sama. Jadi kalau kita bandingkan kondisi realisasinya sampai dengan bulan September, produksi padi di Provinsi Sulawesi Barat tercatat turun 8,13%. Karena di bulan September tahun 2020 produksi padi baru mencapai 252,95 ribu ton gabah kering giling. Sementara di tahun sebelumnya di periode yang sama itu produksi padi sudah mencapai 275,34 ribu ton gabah kering giling. Namun demikian kalau kita masukkan angka potensinya, jadi kita bicaranya setahun, itu produksi padi di tahun 2020 tercatat mengalami peningkatan 6,34%. Catat meningkat dari 300,14 ribu ton GKG itu menjadi 319,17 ribu ton GKG.
Jadi kalau kondisinya masih stabil, tidak ada bencana alam dan gangguan, berarti angka potensi ini mudah-mudahan mendekati realisasinya sehingga produksi di tahun 2020 mengalami peningkatan di tahun 2019. Namun demikian mungkin ada beberapa hal yang juga yang harus diperhatikan seperti peringatan dari BMKG terkait dengan adanya La Nina dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu tidak terlalu mengganggu sehingga angka potensi bisa tercapai sebagaimana yang diperkirakan. Lanjut. Kalau kita lihat sebaran produksi padi menurut kabupaten di tahun 2020, maka terlihat hanya Majene yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara 5 kabupaten lainnya mencatatkan terjadinya peningkatan dan peningkatan tertinggi tercatat terjadi di Kabupaten Mamuju, kemudian diikuti oleh Polewali Mandar. Dan lumbung berasnya, lumbung padi Provinsi Sulawesi Barat itu Polewali Mandar untungnya tercatat mengalami peningkatan produksi di tahun 2020 jika dibandingkan dengan 2019. Namun sekali lagi produksi padi di tahun 2020 ini juga masih merupakan angka sementara karena 3 bulan bukan merupakan angka potensi. Lanjut. Kemudian terkait dengan produksi padi ketika dikonversi menjadi beras, dapat kita lihat juga kondisi yang sama bahwasanya sampai dengan bulan September tahun 2020 kalau kita bicara realisasi produksi beras di tahun 2020 tercatat turun 8,13% karena di tahun 2020 Januari September produksi beras itu hanya mencapai 144,53 ribu ton, sementara di periode yang sama tahun sebelumnya telah mencapai 157,32 ribu ton. Namun kalau kita bicara kumulatif 1 tahun memasukkan angka potensi, maka produksi beras di tahun 2020 tercatat mengalami peningkatan 6,34% dari 171,49 ribu ton menjadi 182,36 ribu ton. Lanjut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan luas panen dan produksi padi di tahun 2020. Beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan adalah pergerakan produksi beras antar provinsi dan kabupaten kota. Kemudian kenapa perlu demikian? Karena seperti tadi, tidak semua kabupaten kota mencatatkan adanya kenaikan, tidak semua kabupaten kota memperlihatkan adanya produksi yang mencukupi konsumsinya dan seterusnya. Kemudian perlu dilakukan update luas lahan baku sawah secara terus-menerus dan stok juga perlu diamati dari waktu ke waktu, karena seperti tadi di grafik yang tadi bisa kita lihat bahwa setiap bulan produksinya itu relatif berfluktuasi. Jadi bisa jadi kumulatif setahun kita surplus, namun ketika berbicara bulanan itu belum tentu karena kumulatif antara kebutuhan dengan produksi itu cenderung sangat berbeda. Kebutuhannya cenderung ajak sementara produksinya sangat fluktuatif seperti tadi. Jadi harus diperhatikan juga bagaimana stok di setiap bulannya dan seterusnya. Untuk hal-hal terkait dengan ini dapat disimak secara lebih jelas di BRS kami, di uraian BRS kami yang sudah di-upload di website BPS Provinsi Sulawesi Barat. Itu yang mungkin dan bisa dilihat di lampiran tayangan juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya bacakan. Dan mungkin saya bacakan terkait dengan pertanyaan yang ada di YouTube dari Pak Iqbal Tabah. Menarik untuk diulas. Untuk NTP tanaman pangan yang naik tapi hanya untuk tanaman palawija, sedangkan untuk padi mengalami penurunan dan tingkat kesejahteraan pekerja sektor pertanian masih rendah. Dari BPS melihat penyebabnya apa? Kalau padi IT dan IB itu juga terkait dengan tidak hanya terkait dengan produksinya tetapi terkait juga dengan harganya. Jadi kalau perkembangan harga bisa kita dari data yang kami kumpulkan bisa kita lihat bahwasanya perkembangannya memang untuk yang diproduksi petani yang mengalami kenaikan, yang mendorong kenaikan indeks harga yang diterima itu adalah palawijanya, bukan padinya. Jadi itu hasil yang bisa kami potret. Dan tingkat kesejahteraan pekerja sektor pertanian masih rendah.
Sebenarnya kalau kita hanya memperhatikan nilai NTP secara umum, bisa dikatakan bahwa kesejahteraan petani yang menggunakan NTP sebagai proksinya, pendekatan daya belinya, itu sudah relatif bagus di Sulawesi Barat. Bahkan saya bisa katakan sangat bagus karena jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam, seperti yang tadi saya ulas, bahwasanya tidak semua subsektor memperlihatkan kondisi yang baik. Bahkan subsektor-subsektor seperti tanaman pangan yang notabene paling banyak diusahakan oleh petani di Sulawesi Barat justru menunjukkan nilai NTP di bawah 100. Jadi kalau kita bicara umum, secara umum besaran nilai totalnya itu memang terlihat bagus, tetapi kalau dilihat lebih ke dalam, ada beberapa subsektor yang nilai NTP-nya justru di bawah 100. Dan sayangnya subsektor yang memiliki nilai di bawah 100 itu adalah subsektor-subsektor yang banyak diusahakan atau bahkan paling banyak diusahakan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kalau kita bicara individunya, lebih banyak yang mengusahakan tanaman pangan, dan justru tanaman pangan itu sendiri yang menunjukkan nilai NTP di bawah 100. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Iqbal. Mungkin hanya itu. Saya akhiri BRS kami di siang hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.